Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah, kita saat ini masih dalam acara Kulkes, bincang santai seputar santri. Teman-teman dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Gus Yunan tadi mengenai sejarah dan kekhasan dari kitab Wadhaiful Muta'alim karya Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir. Dan kita akan mereview ringkas dari isi kitab Wadhaiful Muta'alim bersama Gus Yunan. Monggo Gus. Matur nuwun Mas Irfan. Jadi kalau kita ingin apa bahasanya ini, bedah kitab atau review kitab ini. Jadi kalau kita membahas secara utuh kitab Wadhaiful Muta'alim ini, kitab Wadhaiful Muta'alim ini terdiri dari 9 bagian pokok. 9 bagian pokok. Bagian pertama itu tentang muqaddimah, ya, muqaddimah. Yang bagian kedua itu Wadhaiful Muta'alim Zamanat Thalab, jadi adab-adab yang diperlukan oleh para santri di masa pendidikannya. Terus untuk muqaddimah sendiri ini beliau membahas tentang motif. Pertama motif menulis kitab ini, muqaddimahnya itu motif. Terus kemudian mengapa beliau concern untuk latar belakang penulisan kitab ini, jadi motif, terus latar belakang, terus kemudian yang berikutnya tujuan ya. Dalam muqaddimah ini beliau ingin membahas tentang tujuan menulis kitab ini. Jadi ada 3 ini, motif, terus latar belakang dan tujuan penyusunan kitab. Itu bagian yang pertama. Yang bagian kedua Wadhaiful Muta'alim fi Zamanat Thalab. Beberapa adab atau akhlak atau tugas yang harus dilaksanakan oleh para santri ketika dia nyantri. Masih nyantri ya. Dia nyantri. Untuk bagian kedua ini beliau membahas dibagi menjadi 17 subbab. Itu. Jadi bagian ini membahas tentang aneka kewajiban atau tugas yang diemban seorang santri. Itu ada 17. Yang pertama itu tasihun niyyah fi thalabil ilmi, jadi memurnikan niat. Pemurnian niat ya. Jadi pemurnian niat dalam mencari ilmu. Yang kedua meniadakan sifat ujub atau sombong yang membahayakan dalam mencari ilmu. Yang ketiga perlunya ridho kepada orang tua, meminta ridho kepada orang tua. Yang keempat menjauhi berbagai barang haram, syubhat dan maksiat. Itu yang berat kalau kita sekarang kan itu. Seorang santri itu menjauhi semua hal yang berkaitan dengan haram, syubhat dan maksiat. Yang kelima, beliau membahas tentang at-tawaqi minal haram wa syubhat dan maksiat, terus tarkul istighwal, menjauhi segala kesibukan. Jadi kita harus fokus, orang santri harus fokus belajar. Terus yang ke 6 itu bersungguh-sungguh, tawakal dan meniadakan keputusasaan. Terus yang ke-7 beliau ingin bahas tentang ahdul ilmi min ayyi'a, jadi bersedia belajar dari siapapun. Itu yang ke-7 adab yang diperlukan oleh para santri. Yang ke-8 al-mudarasah mudzakarah bahasa, senantiasa belajar, terus mengingat-ingat dan selalu selalu membahasnya. Itu. Terus yang ke-9 dalam Wadhaiful Muta'alim fi Zamanat Thalab ini beliau ingin membahas tentang masalah musyawarah itu yang harus dilakukan oleh para santri, diskusi. Terus yang ke-10 itu tadaruku faidid darsi, jadi melengkapi pelajaran yang tertinggal. Kalau dalam bahasa santri itu nambal itu keharusan para santri untuk nambal ketika tertinggal dalam memaknai, terus ketika tertinggal dalam menyerap ilmu, jadi dia harus nambal. Bahasanya santri itu nambal. Yang ke-11 beliau ingin membahas tentang ini, hifdzud darsi, jadi pelajaran itu harus dihafal. Pelajaran itu harus dihafal. Yang ke-12 tarkun tihab fanin awa ilmin wa ba'di wa tarkil ba'dil akhar, jadi meninggalkan bercampurnya berbagai disiplin ilmu dari susunan yang rusak dan mengambil intisarinya. Jadi beliau tidak setuju dengan berbagai pemikiran yang kemudian mendikotomikan ilmu agama atau ilmu umum. Beliau tidak setuju mencampurkan ilmu itu, meninggalkan bercampurnya berbagai disiplin ilmu. Beliau nggak setuju dengan hal itu. Terus yang kemudian al-i'tina bidabtil kalimat, memperhatikan dengan sesama setiap kalimat. Jadi harus teliti dalam setiap mempelajari ilmu, itu harus teliti dalam
setiap kalimatnya. Jadi memperhatikan dengan sersama al-i'tina itu. Yang ke-14 beliau ingin membahas tentang ma'rifatus sababil ladzi bi yudraku asyraful ulum, mengetahui hal-hal yang menyingkap kemuliaan ilmu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui atau menyingkap kemuliaan ilmu. Apa maksud dari kita mempelajari ilmu fikih, apa kita perlu mempelajari ilmu nahwu, shorof, balaghah, terus tasawuf dan lain sebagainya. Kita perlu mengetahui hal-hal yang mengapa ilmu itu perlu, mengapa ilmu itu perlu kita serap, itu perlu, namanya ma'rifatus sababil ladzi bi yudraku asyraful ulum. Yang ke-15 beliau ingin membahas tentang ini, ma'rifatul ma'khad wal mawdu'at wal maqasid wa nisbatul ilmi ila akhar. Jadi mengetahui dasar pengambilan ilmu, terus pokok pembahasan, tujuan dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Itu yang ke-15 itu, ma'rifatul ma'khad wal mawdu'at wal maqasid wa nisbatul ilmi ila akhar. Mengetahui dasar pengambilannya, terus pokok pembahasannya, tujuan dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Karena beliau seorang faqih, itu terlihat jelas. Umpamanya dalam masalah fikih itu, mengapa kita perlu mempelajari hal tentang bab wudu, bab hal wudu namanya. Bagaimana kita mengetahui dalil pengambilan kewajiban wudu itu apa? Seperti itulah. Terus apa hal-hal yang berkisaran tentang masalah wudu, apa yang dibahas di sana. Terus apa tujuan kita mempelajari masalah wudu. Terus apa keterkaitan wudu dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kayak seperti itu. Pun pula dengan ini masalah-masalah sekarang itu. Jadi kita jangan sampai kehilangan ruh. Mengapa kita perlu belajar itu? Nah, itu. Seorang santri tidak boleh kehilangan ruh. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Terus yang ke-16 yang perlu ketahui oleh para santri itu, syukru nikmatil ilmi wal madhu illal imam min ghairi nadrin ila mustaqbil ma'asyah. Mensyukuri nikmat dengan tanpa mengharap imbalan. Nah, ini mensyukuri nikmat dengan tanpa mengharap imbalan. Itu bagi beliau itu sangat penting. Pembahasan yang nomor 16. Yang ke-17, al-ihtimam bit-thaharah al-badani wan nadhafah al-makani wa hifdzus shihah. Jadi mementingkan kesucian badan. Kalau bisa santri itu sering wudu gitu. Ya, melanggengkan wudu niku Gus ya. Kebersihan tempat, santri kok kemprohan gitu kan. Kebersihan tempat dan selalu menjaga hafalan. Oh, gitu. Itu yang ke-17 itu. Jadi ada 17 subbab yang dibahas tentang adab para santri ketika nyantri. Jadi ketika nyantri itu ada 17 hal yang perlu dilakukan oleh para santri. Itu bagian kedua, baru bagian kedua. Bagian kedua nggih. Setidaknya santri ini ketika masih nyantri di pondok, ada menurut Mbah Zainal ini mengamalkan dari 17 ini Gus. 17 itu. Okay. 17 terkait itu. Dengan yang pertama nih Gus, yang paling penting menurut kita kan niat. Memurnikan niat. Memurnikan. Jadi kalau niat. Kita sudah mondok kadang sudah beberapa tahun, kadang masih ada kekeliruan niat yang dalam hati itu. Bagaimana sih kemudian untuk mengupgrade niat itu sebetulnya gimana Gus? Jadi kalau dalam bahasa ini beliau mengatakan tasihun niyah itu. Tasihun niyah itu berarti kan merefresh ya. Refresh niat. Nah, kalau biasanya kalau di lemari-lemari anak-anak santri itu biasanya kan ingat tujuan dari rumah. Itu biasanya kalau anak santri itu menulis ingat tujuan dari rumah, itu maksudnya adalah tasihun niyah. Tasihun, bagaimana kita mengembalikan niat apa ketika kita keluar dari rumah menuju ke pondok. Tidak lain adalah mencari mardatillah, mencari ridho Allah. Gitu. Ridho Allah itu jadi melalui berbagai aspek. Bagaimana kita mencari keridhaan Allah, berarti harus menggunakan ridho orang tua. Berarti kita harus mencari ridho para guru dan lain sebagainya. Jadi inti dari tasihun niyah itu adalah mencari keridhaan Allah. Titik itu saja. Ketika kita pegang betul bahwa tasihun niyah itu kita mencari keridhaan Allah, ya udah kita enteng-enteng saja. Di pesantren itu kira-kira kalau ya nyaman. Kerasan lah ya. Kerasan gitu ya. Seperti Mas Irfan ini mungkin ya kalau mau boyong mikir-mikir dulu enak di pondok. Nah, itu selagi kerasan di pondok itu berarti niatnya terrefresh dulu. Terrefresh selalu. Soalnya kalau kadung ayam niku susah untuk boyong malah Gus. Nah itu kemudian karena niatnya selalu refresh, akhirnya
asik di pondok, senang belajar, senang berinteraksi dengan ilmu, itu malah justru malah kadang lupa kalau di rumah ada yang nunggu. Oke. Baik Gus Yunan, sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Gus Yunan tadi, bahwa ada setidaknya menurut Mbah Zainal ini yang sudah tertuliskan dalam kitab Wadhaiful Muta'allim, ada 17 subbab yang sudah dipaparkan secara jelas dan ringkas, sangat mudah dipahami, dan setidaknya kita ketika masih nyantri di pesantren mengamalkan dari 1 hingga 17 yang sudah disampaikan oleh Mbah Zainal tadi dalam kitab Wadhaiful Muta'allim ini. Seperti itu. Apalagi dalam bab pertama bagian A itu tashihun niat yang paling penting, yang sangat mendasar, bagaimana kemudian kita niatnya ketika masih di pesantren ini guys, untuk mencari ridha Allah seperti itu. Dan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Gus Yunan tadi. Pemirsa Al Munawwir TV rahimakumullah, jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini kita akan bersama lagi dengan Gus Yunan untuk mengulas kembali Wadhaiful Muta'allim.